adik-adik yang bentar lagi akan berjuang gitu ya di UTBK kali ini. Oke, mungkin hari ini itu adalah pertemuan pertama kita ya. Jadi kalian mungkin pertama kali bertemu dengan saya gitu, karena saya juga kebetulan baru gitu ya menjadi tutor di sini. Oke, jadi perkenalkan dulu ya, nama kakak Yusri Kamilatul Huda, bisa dipanggil Kak Yusri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang eh, hari ini kita akan belajar tentang penalaran matematika, yaitu materinya materi teori peluang gitu ya. Nah, materi teori peluang ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian karena sudah pernah dipelajari di kelas 12 gitu ya. Oke, nah untuk apa ya, supaya kita tahu dulu sampai mana gitu ya kemampuan kalian, kakak minta kalian mengisi dulu pretestnya ya. Linknya akan di-share sebentar. Linknya ada di kolom chat ya, bisa langsung klik aja. Jadi sebelum ke definisi dari peluangnya, di sini kakak sertakan dulu yang namanya definisi ruang sampel. Sebenarnya mungkin kalian juga di pertemuan sebelumnya sudah dikenalkan dengan ruang sampel ya. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan yang dapat muncul gitu ya dari suatu eksperimen acak. Jadi ya ruang sampel itu ya bentuknya himpunan kayak gitu. Nah, biasanya ruang sampel ini dinotasikan dengan S. Nah, kemudian kejadian kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Gitu ya, biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Ya, huruf kapitalnya tentu selain S ya, karena tadi S sudah kita notasikan sebagai ruang sampel. Nah, contohnya seperti A besar, B besar, gitu ya. Jadi kejadian juga bentuknya himpunan kayak gitu. Nah, kenapa kita perlu berbicara dulu tentang masalah ruang sampel dan juga kejadian ini? Karena di sini untuk mendefinisikan peluang, misal ya kita mau menentukan peluang dari sebuah kejadian. Misalkan kejadiannya adalah kejadian A. Maka peluang dari kejadian A itu adalah jumlah bobot dari seluruh titik sampel dalam A. Atau kalau misalkan bingung dengan kata-kata yang ada di sini, langsung aja rumus dari peluang itu adalah PA atau peluang A, peluang sebuah kejadian, misalkan kejadiannya adalah kejadian A adalah sama dengan NA atau banyaknya titik pada si A dibagi dengan NS atau NS itu banyaknya titik sampel gitu. Nah, di sini kakak sertakan juga tentang sifat-sifat dari peluang, gitu ya. Jadi peluang itu, ya, peluang sebuah kejadian itu pasti berada antara 0 sampai 1. Jadi nilainya tuh antara 0 sampai 1. Sehingga kalau misalkan nanti di perhitungan kita menghitung peluang sebuah kejadian tapi nilainya kurang dari 0 atau lebih dari 1, maka ya otomatis jawaban kita tuh pasti salah gitu ya, karena peluang sebuah kejadian itu ya pasti antara 0 sampai 1 gitu. Kemudian di sini kalau misalkan kita punya peluang A ditambah dengan peluang A komplement, nah mungkin kemarin udah belum ya masalah A komplement? Contohnya kayak gini, ada ruang sampel nih, ada ruang sampel isinya misal 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Kemudian si A-nya ini kejadian ya A-nya ini adalah 1 sama 2 gitu. Nah, maka nanti A komplementnya itu adalah anggota dari ruang sampel yang bukan anggota A gitu. Karena di sini ruang A-nya itu adalah 1 dan 2, kemudian ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, maka A komplementnya adalah 3 dan 4 gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita jumlahkan peluang ya, peluang dari si A dengan peluang dari A aksen atau A komplement ini adalah sama dengan 1. Sehingga kalau misalkan nanti peluang A berarti peluang A ya sama dengan 1 dikurangi peluang A komplement. Begitu pun kalau misalkan kita nyari peluang A komplement. Jadi peluang A komplement itu sama dengan 1, nanti kita pindahkan ini ke sini, kurangi peluang A. Nah, kemudian peluang dari himpunan kosong itu sama dengan 0, ya, atau biasanya peluang dari sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Jadi himpunan kosong itu biasanya adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu, itu sama dengan 0. Kemudian peluang dari semesta atau dari
ruang sampel itu adalah satu gitu. Atau biasanya gini juga sama ya. Jadi peluang sesuatu yang pasti terjadi itu satu. Kayak gitu. Nah, itu. Nah, selanjutnya, di sini Kakak juga akan menjelaskan dulu masalah aturan pencacahan. Nah, kenapa kita harus bahas dulu aturan pencacahan? Karena di sini kan rumus dari peluang itu adalah ini ya, NA dibagi NS. Nah, untuk menentukan NA dan NS itu biasanya dibutuhkan masalah ini, aturan pencacahan ini untuk menentukan NA dan NS-nya. Gitu ya. Nah, aturan pencacahan itu di sini ada 4 ya, secara garis besar. Yang pertama ada aturan penjumlahan. Nah, pada intinya aturan penjumlahan itu kalau misalnya ini jika hanya satu percobaan yang dilakukan percobaan satu atau percobaan dua gitu, maka nantinya akan ada N1 ditambah N2 kemungkinan. Contoh kayak gini, misal kakak punya 4 baju kemeja misalnya, 4 kemeja sama 3 kaos ya. Jadi kakak punya 4 kemeja sama 3 kaos. Nah, kira-kira banyaknya kan kita ngomongin banyak ya, banyaknya kejadian, banyaknya pilihan gitu. Banyaknya pilihan baju yang bisa kakak pilih ada berapa di sini gitu ya. Nah, karena baju dan kaos kita bayangkannya bajunya tidak di apa ya, tidak di rank kemejanya gitu ya. Kemejanya tidak dipakai berbarengan dengan kaos. Jadi istilahnya kalau pakai baju ya kalau pakai baju kemeja ya nggak pakai kaos kayak gitu. Jadi salah satu yang dipakai gitu. Nah, maka ini ya kalau misalkan pertanyaannya adalah banyaknya pilihan baju yang dapat kakak pilih itu pakainya adalah aturan penjumlahan karena di sini tanda hubungnya atau kan kita bisa pakai kemeja atau pakai kaos. Nggak pikirannya jangan jadi pakai kemeja dan kaos gitu ya. Gitu ya, karena memang kalau konsep di dalam aturan pencacahan ini adalah kita nyari sesuatu yang paling banyak gitu. Jadi kemungkinan terbanyak gitu, pilihan terbanyak yang dipakai gitu. Nah, kalau di konsep jarak kan ya, misalkan di konsep jarak, misal ini ada titik A, kemudian ini titik B. Nah, kalau misalkan konsep jarak kan jarak itu jarak terdekat maksudnya. Tapi kalau di masalah pencacahan ini adalah banyaknya kemungkinan itu banyak kemungkinan terbanyak gitu sebenarnya. Konsepnya begitu. Nah, ini berarti banyaknya pilihan adalah ya ada 7 pilihan ditambahkan 4 tambah 3 7 kayak gitu. Ya, jadi pokoknya kalau aturan penjumlahan ini clue-nya sih pakai atau gitu ya. Nah, selanjutnya ada aturan perkalian. Nah, kalau aturan perkalian mah ini pakainya dan. Nah, contoh simpelnya kayak gini. Kakak punya 4 baju, misalkan ya, dan eh, dan 3 celana gitu ya. Nah, kan kalau celana dan baju mah dipakainya dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi maksudnya ini satu paket bisa jadi satu paket begitu ya. Baju dan celana. Kalau tadi kan baju dan kaos satu-satu gitu dipakainya. Tapi kalau baju dan celana kan bisa dipakai secara bersamaan kayak gitu. Nah, maka kalau kayak gini pertanyaannya nanti banyaknya pilihan outfit atau pilihan pakaian yang dapat dipilih oleh kakak, misalkan ada berapa gitu. Nah, maka dipakainya aturan perkalian 4 kali 3. Nah, 4 kali 3 jadinya ada 12 pilihan. Kayak gitu. Ya. Nah, ini mengulang saja. Terus aturan pencacahan lain ada permutasi ya. Permutasi notasinya bisa kayak gini. Permutasi R unsur dari N kayak gini atau kayak yang ini ya. Atau bisa yang ini. Pokoknya semuanya bisa dipakai notasinya. Yang penting konsisten. Kalau misalkan mau pakai yang ini ya yang ini. Kalau misalkan mau pakai yang ini yang ini. Kalau misalkan pakai yang ini ya yang ini. Jadi nggak apa-apa ini dipakai semuanya juga. Nah, terus ini rumusnya adalah n faktorial dibagi n min r faktorialnya. Ingat notasi faktorial ya. Kalau misalkan kakak punya 5 faktorial, berarti 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, kemudian dikali 1 ya. Ini notasi faktorial. Nah, terus kalau permutasi berulang, ingat kalau permutasi berulang itu maksudnya adalah ada unsur yang sama.
Kayak biasanya contoh soalnya itu banyaknya susunan kata yang dapat disusun dari huruf-huruf penyusun matematika, misalkan kayak gitu ya. Matematika. Di sini pakainya permutasi berulang ya, karena ada unsur-unsur yang berulang. Kayak ini huruf A-nya ada 3 gitu ya. Terus huruf M-nya ada 2. Nah, ini contoh dari permutasi berulang. Kemudian ada permutasi siklik. Nah, kalau permutasi siklik kan kalau misalkan kejadiannya adalah dia melingkar. Pokoknya ada kata-kata melingkar aja. Kayak gitu. Itu permutasi siklik clue-nya. Nah, terus kombinasi notasinya bisa seperti ini atau juga ini. Nah, ini ya. Boleh dipakai semuanya, yang penting konsisten. Nah, rumusnya adalah hampir sama dengan permutasi, tapi kalau permutasi kan di sini tidak ada di bawahnya itu tidak ada dikali R faktorial ya. Tapi kalau dikombinasi ini ada pakai R faktorial. Nah, clue-nya adalah untuk membedakan apakah kita melakukan atau mencari suatu banyak kejadian itu ya, banyaknya kejadian atau banyaknya titik pada ruang sampel itu pakai permutasi atau kombinasi. Ini clue-nya adalah kalau permutasi itu tidak mengenal urutan ya. Nah, kalau permutasi mengenal urutan. Jadi urutannya diperhatikan. Tapi kalau misalkan kombinasi ini tidak memperhatikan urutan atau tidak mengenal urutan. Ya, ini bedanya. Maksud dari memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan urutan itu seperti apa? Nah, seperti ini misalnya. Kakak punya 3 huruf misalnya. Huruf A, B, sama C. Kayak gitu. Kita diminta menentukan banyaknya susunan dari 3 huruf A, B, C ini. Nah, kalau misalkan kita pakai permutasi, maka urutannya diperhatikan. Jadi A, B, C, terus nanti eh, dari 2 deh, biar lebih simpel ya. Misalkan dari 2 huruf aja. Nah, ini. Jadi kalau di permutasi AB dengan BA, ya, jadi ini AB dengan BA itu dianggap berbeda gitu ya, kalau di permutasi. Jadi AB dengan BA di permutasi ini dianggap berbeda. Karena apa? Karena mengenal urutan. Ini urutannya kan A dulu baru B, sedangkan yang ini B dulu baru A. Nah, tapi kalau dikombinasi dia tidak mengenal urutan. Sehingga kalau misalnya AB itu dianggap sama dengan BA. Kayak gitu. Nah, supaya lebih apa ya? Supaya lebih terbayang, kita langsung aja ke contoh soal yang sudah Kakak siapkan di sini. Gitu ya. Kalau misalnya kecepatan atau kalian belum paham, boleh raise hand atau bertanya langsung aja ya. Kita terbuka di sini santai aja. Ya. Nah, di sini soal nomor 1. Dari angka 2, 4, 5, 6, 8, 9 katanya akan dibentuk bilangan ganjil yang terdiri dari 3 digit berbeda. Ya, jadi akan dibentuk bilangan ganjil yang terdiri dari 3 digit berbeda. Pertanyaannya adalah banyaknya bilangan yang dapat dibentuk gitu ya. Kemudian nilainya itu kurang dari 500 adalah berapa? Nah, ini pakai aturan perkalian. Nah, tapi aturan perkaliannya supaya lebih mudah biasanya kita bikin kotak-kotak kayak gini ya. Jadi kalau misal mau nyusun huruf kayak gini, atau menyusun angka atau nyusun huruf ya, biasanya kita pakai kotak-kotak supaya terbayang. Tapi nanti yang dipakai ya aturan perkalian. Kayak gini. Kenapa kita bikin 3 kotak? Karena kita akan membentuk bilangan ganjil yang terdiri dari 3 digit. Nah, jadi bilangan yang akan kita bentuk itu adalah bilangan 3 digit gitu. Nah, selanjutnya adalah banyaknya bilangan yang dapat dibentuk nilainya itu kurang dari 500. Oke, kalau misalnya nilainya kurang dari 500, berarti angka yang di depan ini itu kan harus kurang dari 5. Bener nggak? Kan banyaknya bilangan yang dapat dibentuk nilainya kurang dari 500. Kalau misalkan kurang dari 500, berarti yang di depan ini ya, angka terdepan ini itu harus kurang dari 5 gitu. Nah, di sini
pilihan angka yang disediakan adalah 2, 4, 5, 6, 8, 9. Yang kurang dari 5 adalah hanya 2 dan 4. Gitu ya. Berarti gitu ya. Untuk mengisi kolom pertama ini, kita hanya punya dua pilihan. Hanya punya dua pilihan karena hanya dua angka yang kurang dari 5. Gitu. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi syaratnya. Katanya di sini akan dibentuk menjadi bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil kan penentunya adalah yang terakhir ini ya. Jadi kalau misalkan dia ngomongin bilangan ganjil, penentu dari bilangan ganjil adalah yang akhir ini. Jadi ya kalau akhirnya bisa dibagi dua berarti bukan bilangan ganjil, tapi kalau yang bilangan akhirnya tidak bisa dibagi dua baru itu bilangan ganjil. Nah, di angka-angka yang disediakan di sini yang termasuk bilangan ganjil adalah 5, terus 9 gitu ya. 5 dan 9. Nah, di sini berarti lagi-lagi ya untuk mengisi kolom terakhir ini ya, kolom terakhir ini kita juga hanya punya dua pilihan karena kita mau membentuk bilangan ganjil. Hanya dua pilihan yaitu 5 dan 9. Berarti kolom terakhir atau kotak terakhir juga hanya bisa diisi oleh dua angka. Kayak gitu. Nah, selanjutnya berarti kalau misalnya ini udah diisi dua, kemudian ini dua, nah sisanya di kolom atau di kotak yang tengah ini berarti bisa diisi berapa angka nih kalau kayak gitu. Nah, bisa diisi oleh bebas ya. Ini kan ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka, berarti yang kolom tengahnya mah boleh angka berapapun ya. Jadi bisa diisi oleh angka berapapun yang tersedia. Karena di sini ada 6 angka yang tersedia, berarti ya yang tengah mah bisa diisi 6 gitu ya. Nah, ini lain cerita kalau misalnya di soal ada kata-kata angkanya tidak boleh berulang ya. Sekali lagi, kalau misalkan di sini di soal ada kata-kata bahwa angkanya tidak boleh berulang, berarti untuk mengisi kolom tengah ini, kan di sini sudah terisi satu, di sini sudah terisi satu, berarti nanti yang di tengah ini hanya bisa diisi oleh 4 angka aja, karena sudah diisikan satu ke sini, satu ke sini. Kayak gitu ya. Jadi, eh, untuk aturan perkalian ini sebenarnya mudah, cuma kayak kita tuh harus analisis dulu. Kayak ya. Oke, nah udah kayak gini, karena ini aturan perkalian tinggal dikaliin aja ya. 2 kali 6 kali 4 hasilnya adalah 24. Gitu ya. Jadi jawabannya ada 24 pilihan. Gitu ya. Atau ada 24 bilangan yang dapat dibentuk oleh bilangan ini tapi ganjil terus kurang dari 500. Gitu caranya ya. Aturan perkalian cuma untuk lebih mudah biasanya kita pakai kotak-kotak ini. Perhatikan syaratnya, terus perhatikan angka yang tersedia. Gitu aja sih. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Maaf Kak, di situ angkanya berbeda. Ah, iya benar. Tadi aku udah bilang ya, nggak baca ininya. Iya, karena ini ganjilnya terdiri dari 3 digit berbeda. Oh iya, berarti yang ini bukan 6 ya, ada kata berbeda. Berarti 4. Nah, ini ngecek fokus kan. Berarti jawabannya bukan 24 ya. Tapi berapa? Tapi 16. Gitu ya. Kan tadi aku udah Hmm. bilang kalau misalnya dia digitnya harus berbeda, berarti ini 4. Berarti jawabannya adalah 16. Ini ya berarti jawabannya. Bagus. Masih fokus berarti ya. Ya ya sih masih pagi ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, ini masih sama ya. Kalau misal mau coba dulu boleh. Oke, nomor 2. Ini nih ya. Katanya di suatu kelas ada 12 murid laki-laki sama 16 murid perempuan. Berarti totalnya ada 28 murid gitu ya. Ini rata-rata ulangan matematikanya 80. Tapi di sini ada pernyataan lain yaitu akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Gitu ya. Sekali lagi di sini
akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Nah, pertanyaannya adalah berilah tanda pada kolom yang sesuai. Jadi yang pernyataan ini benar, kalau misalkan benar ya checklist yang ini, kalau salah berarti checklistnya yang di sini. Oke, pernyataan pertama di sini. Banyaknya cara memilih murid sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Oke, banyaknya cara memilih murid sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Nah, ini pakai kombinasi atau permutasi kira-kira? Ya, Kombinasi Kak. iya Kombinasi. benar. Kombinasi karena tadi mau bilang apa? Karena ya meskipun si Eta jadi ketua atau jadi sekretaris sama-sama kan ya. Ya, karena gini, karena yang kita pilih adalah pengurus inti, tidak ditentukan urutan. Jadi kalau misalnya di sini eh, pertanyaannya dibedakan sedikit ya, misalkan akan dipilih yang jadi sekretaris, ketua, bendahara. Nah, itu pakainya permutasi karena kan eh, apa ya? Jadi diperhatikan urutannya. Ketua, sekretaris, bendahara gitu. Ada urutannya diperhatikan. Tapi kalau ini kan kita hanya mengambil secara langsung aja 5 pengurus inti tanpa kita memperhatikan urutannya dia mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa. Hanya mau inti dulu aja. Belum mau memilih apakah siapa yang jadi ketuanya atau sekretarisnya kayak gitu ya. Jadi, heeh. Oke. Nah, berarti pakai kombinasi ya. Banyaknya cara memilih murid sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Berarti kombinasi dari berapa-berapa? 16. Kombinasi dari 16. iya 16. 16 terus sama 5. 5. 5. Iya benar. Jadi kombinasi 16 5. Nah, ini tinggal dicari aja rumus kombinasi kan berarti 16 faktorial per 16 dikurangi 5 berarti 11 faktorial 5 faktorial. Kayak gitu ya. Tinggal dijabarin berarti ini sama dengan 16 kali 15 nggak cukup ya bentar ini dulu. Nah, ini langsung aja ya. 14, 13, 12, 11 faktorial per 11 11 faktorial. Nah, 5 faktorialnya kita jabarin juga berarti jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 11 faktorial dicoret, tinggal pakai coret-coret ya. 15 juga bisa dicoret dengan 5 kali 3 ya. Terus apa lagi? Ini 16 bisa kita coret dengan 4 dan sisanya 4. Terus ini ya 14 kita coret dengan 2 sisanya 7. Berarti ini sisanya tinggal 4 kali 7 kali 13 kali 12. Berapa? Ayo coba hitung. Berapa hasil dari perkalian ini? 4 kali 7 kali 13 kali 12. Hitung ya, kalau misalkan udah selesai menghitungnya langsung up. Benar, Kak. Iya, jawabannya benar ini ya. 4.368. 4.368. Ini mah perkalian biasa, jadi kakak udah percaya pasti bisa. Ya. Oke, berarti yang ini benar. Sekarang yang kedua. Banyaknya cara memilih murid sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki. Berarti sama, pakai apa? Kombinasi ya. Ya, Cuma sekarang laki-laki. Berarti C berapa? 16 per 5. 12 5. Ya, C 12/5. Berarti sama dengan ya 12 faktorial per 7. 12 kurangi 5, 7 faktorial, 5. 5 faktorial. Sok, dihitung. Jabarkan sendiri. Aduh. Udah pasti bisa ini. Ya, 7 faktorial, 5 faktorial bawahnya.
Salah, Kak. Harusnya berapa? 792. Iya, benar. Harusnya 792 ya. Sedangkan di sini 495 berarti salah. Terakhir, banyaknya cara memilih murid sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti gitu ya. Jadi bagaimana ya caranya coba? Bagaimana cara memilih murid? Banyaknya cara ya. Banyaknya cara memilih murid sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Sama pakai kombinasi ya. Pertama Iya. gini, hidup intinya. Nah, tapi yang laki-laki itu di kelas itu ada 12. 12. Berarti sama kombinasi Dua. 12 2 gitu ya. Kita pilih 2 dari 12. Nah, tapi kan kita milih pengurus inti itu bukan hanya 2 kan, harus 5. Berarti kalau misalkan kita pilih laki-lakinya 2, perempuannya berapa? 3. 3. Dan kan. Nah, tadi kalau dan kita pakai kali. Berarti C 12 2 kita kali dengan C berapa? 16 3. C 16 3 kayak gitu ya. 3. Ya. Jadi kan kita milih 2 laki-laki dan 3 perempuan. Jadi kalau misalkan ada kata-kata tepat 2 laki-laki karena kita harus milihnya 5 gitu ya. Ya harus ada dan ini, nggak boleh kita cuma ngitung C 12 2 doang gitu. Coba hitung ya. C 12 2 dikali C 16 3 berapa? Sama ini jabarin dulu ya. Kayak tadi ini mah, percayalah. Sok, pasti bisa. Benar, Kak. Benar. Ya, Mm-mm. jadi jawabannya ini kalau nanti kalian hitung ya, benar 36.960. Jadi yang ini jawabannya betul. Paham ya soal kayak gini? Jadi Insya Allah. caranya kayak yang tadi udah dijelaskan. Pakai kombinasi. Jadi pertama tuh harus memikirkan dulu dipakai apa nih, kombinasi atau permutasi. Oh, ini cuma milih 5 doang, nggak memperhatikan urutan nih. Oh, ya udah, berarti kombinasi gitu ya. Oke, selanjutnya kita masih soal yang ketiga. Ini mirip dengan yang tadi, cuma pertanyaannya beda nih. Katanya di kelas tersebut itu kan dipilih sama pengurus inti yang terdiri dari 5 murid. Ya oke lah, berarti kombinasi juga. Tapi di sini peluang. Yang ditanyakannya adalah peluang. Peluang kelas tersebut memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Oke, jadi ini kita udah lebih jauh gitu dari yang tadi ya, yang harus kita pikirkan. Di sini kita mikirin peluang nih. Nah, ingat ya rumus dari peluang, peluang sebuah kejadian. Misalkan kejadian ini, kejadian dari dipilihnya 1 atau 2 murid laki-laki itu adalah kejadian A, itu sama dengan kan NA dibagi dengan NS. Oke. Nah, berarti pertama kita harus nyari tahu dulu NA-nya. Nah, untuk mencari NA pertama ya. Sama kan pakai kombinasi. Nah, tapi karena di sini ada kata-kata atau ya. Ingat kalau atau berarti nanti kita tanda hubungannya adalah plus gitu ya. Jadi kayak gini untuk mencari NA-nya. Pertama kasus 1 dulu. Ya, jadi kita bagi 2 kasus. Kasus 1 dulu. Misal kasus 1 itu adalah ketika yang dipilih 1 laki-laki. Ya, sekali lagi. Kan karena ini ada kata atau nih, berarti maksudnya ada 2 kasus kan. Kasus pertama kita pilih 1 laki-laki. Kalau misalkan kita pilih 1 laki-laki, nah maka banyaknya pilihan yang mungkin pakai kombinasi kan tadi C12 1. Nah, kalau misalkan laki-lakinya dipilih 1 berarti sisanya perempuannya kan. Perempuannya dipilih sisanya berarti 4. 16 4. Ya, karena jumlah perempuannya tadi 4. Itu ya. Nah, terus kasus 2, jadi bagi dulu kasusnya. Sekarang kasus 2. Kasus 2 adalah ketika kita milih laki-lakinya ada 2. Berarti 2 laki-laki. Nah, kalau 2 laki-laki ya berarti kayak tadi perempuannya 3. Sama berarti C12
2 kita kali dengan C 16,3. Kalau yang ini kan tadi udah ada ya, nilainya itu adalah 36,960 yang ini. 36,960 sama kayak yang tadi. Dan berarti PR kita adalah nyari ini nih. C12 1 dikali C16 berapa? Cari dulu satu-satu. C12 1 kali C16 4. Nah, udah ada yang jawab ternyata ya di kolom chat 21.840. Oke, benar ya. Nih. Ini mah karena kakak udah yakin ya, kalau ngitung yang gininya mah udah bisa. Tinggal analisisnya aja. Berapa tadi? 21.840. Oke. Nah, di sini untuk menentukan total keseluruhan dari NA, kan kasus 1 dan kasus 2 dengan atau, dipisah dengan tanda atau. Berarti maksudnya adalah kita jumlahkan. Jadi total NA-nya itu adalah ini. 21.840 kita jumlahkan dengan 36.960. Ya, berapa? Kalau dijumlahkan. 21.840 ditambah 36.960 ini coba ya. 0 berarti 10, 8, 7, 8 lagi, 5. 58.800 ya. Nah, ini berarti NA-nya sudah itu 58.800. Oke, bisa kita masukin dulu ke sini 58.800 nah NS banyaknya ruang sampel. Nah, banyaknya ruang sampel kayak sama kayak tadi ya, pakai kombinasi. Tapi kombinasi apa? Kombinasi dari apa coba kira-kira? Kita milih 5 orang kan? Memang mau milih 5 orang dari berapa totalnya? Dari Nah, ini murid laki-lakinya kan 12, murid perempuannya 16. Berarti total keseluruhan yang mau kita pilih itu adalah, ya jumlahnya aja 12 tambah 16. Gitu. Jadi untuk menentukan banyaknya titik sampel pakai kombinasi. Nah, tapi kombinasinya bukan 12 5 gitu ya, atau 16 5 gitu ya, tapi total keseluruhannya. 12 tambah 16, 28. Nah, jadi 28,5 gitu ya. Sok hitung berapa kombinasi dari 28 sama 5. Berapa? Iya benar. 98.280. Ya, 98.280. Nah, ini peluangnya.
Tapi kan di sini nggak ada angka ini. Berarti maksudnya adalah kita harus menyederhanakannya. Karena di matematika kan biasanya yang diminta di jawaban itu ya bentuk paling sederhana. Sebenarnya kalau gini doang tuh nggak apa-apa. Cuma ya di matematika namanya harus ya bentuk paling sederhana. Ini ada 0, ya dicoret dulu. Disederhanakan jadi berapa ya kira-kira? 58.800 per 98.280 disederhanakan jadi berapa per berapa? Bisa bertahap ya, bagi 2 dulu. Iya, nanti kalau dihitung ini disederhanakan jadi 70 per 170, 17. 70 per 117. Mudah-mudahan kalian tidak percaya ya, supaya menghitungnya diselesaikan. Nanti kalau salah boleh dikoreksi, nggak apa-apa. Ya, nanti coba validasi apakah benar jawabannya 70 per 117. Itu ya, mudah-mudahan mah tidak puas harus divalidasi sih. Oke, karena kan kakak juga manusia, sama kakak menghitung juga nih sebelum diberikan ke kalian juga sama menghitung dulu. Ya. Oke, jadi soal ketiga ini sudah bisa dipahami atau belum? Ya, ingat kalau kita ngomongin peluang berarti N A per NS, berarti jumlah banyaknya kejadian di A. Dan banyak kejadian di A, karena A-nya ada kata ataunya nih, berarti ada 2 kasus kayak tadi kakak bilang. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke soal keempat. Nah, oke, ini soal keempat ini sebenarnya mudah sekali, cuma agak tricky gitu ya. Oke, di sini lihat katanya ada seseorang namanya Dinda. Dinda tuh punya password, tapi passwordnya tuh cuma terdiri dari 1 huruf. Jarang ya sekarang password kan harus 8 huruf biasanya, terus harus karakternya banyak gitu ya. Tapi ini ya kasus khusus mungkin ya. Terus 1 hurufnya itu dia tahu huruf-hurufnya itu antara A, I, U, E, atau O gitu ya. Gitu. Jadi ada orang namanya Dinda, dia punya passwordnya tadi dari 1 huruf, kemudian ya hurufnya antara huruf vokal ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah peluang Dinda ini gagal mengetikkan passwordnya 3 kali berturut-turut adalah, ya. Jadi kita nyari peluang si Dinda ini gagal ngetikin passwordnya sebanyak 3 kali berturut-turut. Gimana caranya? Oke, ini ya. Kan huruf yang tersedia tuh A, I, U, E, O. Tuh ya. Berarti ini banyaknya titik sampel ya. Banyaknya titik sampel untuk setiap pengetikan itu adalah 5. Untuk setiap percobaan yang awal-awal percobaan itu pasti banyaknya titik sampelnya ada 5, yaitu I, U, E, O gitu ya. Nah, terus karena passwordnya tuh hanya terdiri dari 1 huruf aja, itu berarti kan peluang peluang benarnya itu ya cuma 1/5. Sekali lagi, peluang passwordnya benar itu hanya 1/5. Berarti peluang passwordnya salah pada pengetikan pertama ya, itu adalah ya sisanya. Kan tadi udah bilang bahwa kalau misalkan kita punya PA ini PA komplement
men atau PAN itu sama dengan 1 dikurangi PA-nya. Ya kan? Karena di sini yang benar itu cuma 1 kan, 1/5 berarti peluangnya. Itu ya. Berarti peluang gagalnya, peluang salah PA aksennya itu sama dengan 1 dikurangi 1/5. Berapa? 1 dikurangi 1/5. Ya, sama kan penyebutnya dulu ya. 1 itu kan sama dengan 5/5. Kurangi 1/5 berarti jawabannya jadi 4/5. Ya. Jadi peluang pertama di percobaan pertama, peluang salahnya itu adalah 4/5. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kita ke percobaan kedua. Nih, misalnya kalian secara logika aja. Misalkan kalian benar nih punya password kayak gitu kayak yang disebutkan di soal ini. Terus kalian percobaan pertama udah masukin A. Ternyata A itu salah. Kalian mau pilih A lagi nggak? Enggak kan? Kalau kayak gitu makan kita masa mau jatuh di lubang yang sama kan tadi udah tahu A itu salah. Berarti pada percobaan kedua nanti titik sampelnya itu udah berkurang. Ya kan? Titik sampelnya tuh yang awalnya 5, terus percobaan pertama kita salah. Berarti kan titik sampelnya udah bukan 5 lagi nanti di percobaan kedua, tapi berapa? 4. Karena udah dikurangi 1, tadi yang 1 tadi salah. Misalkan yang sebenarnya itu O, tapi kita percobaan pertama udah masukin A. Oh, A salah. Kita gak mungkin mencet A lagi dong. Bodoh kalau misalkan kita mencet A lagi gitu kan. Istilahnya kayak gitulah. Ya, kalau orang normal nggak mungkin mencet A lagi, kan udah tahu salah gitu ya. Nah, peluang salah di percobaan kedua berarti ya jadinya 3/4 gitu ya. Misal yang tadi kan A udah dianulir ya, nih berarti kan di percobaan kedua sekarang kita ngomongin percobaan kedua, titik sampelnya udah berubah jadi 4 misalkan kayak gitu ya. Nah, berarti misalkan yang benar 1 berarti yang salah ya tinggal 3, berarti 3/4 peluang salahnya. Udah, sekarang percobaan kedua sudah selesai. Nah, misal percobaan kedua ini masih salah. Di percobaan kedua misalkan kita ketikin I ternyata salah. Kita gak mungkin percobaan ketiga nih, kita gak mungkin ngetik A dan I kan. Nah, sehingga nanti titik sampelnya tuh pada percobaan ketiga juga jadi berkurang. Bukan 4 lagi, bukan 5 lagi, tapi menjadi 3. Nah, peluang salah di percobaan ketiga udah lebih kecil nih. Ya udah, yaitu tinggal 2. Gitu ya. Nah, sehingga kalau udah kayak gini tinggal kita coret-coret ini 3 dibagi 3 kan 1, dibagi 4, 1, jadi sisanya tinggal 2/5. Ya, jadi jawabannya yang D. Gitu. Bisa dipahami nggak? Atau kurang jelas? Mau diulangi? Ya, jadi caranya seperti itu. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal 5. Nah, soal 5 ini memang kita harus memperhatikan dengan seksama ya. Coba lihat di sini. Ada sebuah kantong yang terdiri dari M bola putih. Jadi isinya itu M bola putih dan N bola merah. Dengan M kali N-nya 54. Pertanyaannya, kalau misalnya diambil bola secara acak sekaligus. Ya, jadi kita ngambil 2 bola secara acak sekaligus dan peluang terambilnya kedua bola itu berbeda warna. Jadi ketika kita ngambil itu yang satu putih, yang satu merah, peluangnya itu adalah 18. Hanya M plus N-nya berapa kira-kira? Coba ada yang punya ide dulu nggak? Gimana cara mengerjakannya? Pertanyaannya gini deh, sederhana dulu. Kita pakai kombinasi atau permutasi. Kombinasi. Kombinasi ya. Karena kan kita ambil 2 bola secara acak. Kan tidak itu ya, mau yang saat bola putih terus bola kedua merah atau yang pertama merah yang kedua putih itu ya tidak masalah, yang penting kita ngambil 2, yang satu merah yang satu putih gitu. Makanya kita pakai kombinasi gitu.
Nah, ingat lagi rumus peluang ya yang di awal sudah dibilang terus-terusan ya. Tadi PA itu sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, sekarang PA-nya, ini peluang kejadian A. Nah, kejadian A-nya itu apa? Ini, kejadian diambil dua bola secara acak dan kedua bola berbeda warna. Jadi peluang NA, ya, peluang A, di mana A-nya itu ini, kejadian dua bola secara acak diambil dan keduanya beda warna. Itu adalah 18/35. Oh, oke, berarti PA di sini udah bisa kita ganti jadi 18/35. Oke ya. Nah, sekarang NA. Ingat, sekarang apa? NA. Kalau misalnya kedua bola berbeda warna, maksudnya adalah yang satu merah, yang satu putih. Gitu kan? Sekali lagi, berarti maksudnya yang satu merah, satu putih. Berarti itu tanda hubungnya dan. Satu merah dan satu putih. Nah, ingat, berarti pakai kombinasi apa? Kombinasi dari, nah, misalkan putih dulu ya, kita tuliskan M. Nah, kan banyaknya bola putih ada M. Berarti kombinasi M1, ya, kita kalikan dengan kombinasi dari 1. Ya, ini misalkan kejadian putihnya, ini putih dan merah. Kayak gitu. Ya, ini putih dan merah. Karena satu-satu kan. Nah, oke, udah kayak gini. Kita bagi dengan NS. Nah, NS-nya apa? NS-nya itu kan di dalam kantongnya itu kan seluruhnya berarti ada berapa bola tuh? Ada putihnya M, merahnya N. Berarti totalnya ada M plus N. Tuh ya. Jadi di sini kita akan ngambil dua bola. Enggak dua lagi. Akan mengambil dua bola dari M plus N bola yang ada. Jadi sebenarnya ini tuh M dan N itu awalnya tuh angka ya, cuma kita nggak tahu, makanya ketidaktahuan itu kita notasikan dengan sebuah variabel di sini, kayak gitu ya. Jadi bentuknya udah kayak gini. Ya. Jadi yang pertama NA-nya kita jabarkan jadi kayak gini, satu-satu kan berarti CM1, jadi kombinasi M1 sama kombinasi N1. Yang bawahnya kombinasi M plus N per 2. Nah, tinggal kita uraikan aja. Kalau kita punya kombinasi, berarti ini kita tulis ulang dulu ya, 18/35. Sama dengan M CM1 atau kombinasi M1 itu kan artinya adalah M faktorial, itu ya, per M-1 faktorial kali 1 faktorial, karena 1 nggak usah kakak tulis ya. Jadi ini langsung aja kita M-1 faktorial, kita kali dengan, kan maksudnya N faktorial biasanya kita, karena N-nya angka, biasanya kita langsung angkat, tapi karena ini variabel, kita tulis variabel. Jadi N faktorial per N-1 faktorial. Nah, kemudian kita bagi ya. Nah, ini baginya, bagi yang ini, bagi besar ini, kakak tulis di sini ya, karena nggak bagi dengan M plus N faktorial per M plus N min 2. Ingat ya, ini dikurangin ini kan per 2 kali 2 faktorial. 2 faktorial kan 2. Oke, sesudah ini tinggal kita jabarkan. Nggak cukup ya. Mana ya? Oke, mana ini? Nah, nggak apa-apa, nanti catatannya bisa diperbaiki ya. Nah, gini dulu. Oke. Nah, udah kayak gini, tinggal kita uraikan. Ingat, kalau misalkan kita punya M faktorial, ya, kita punya sembarang M faktorial, itu kan sama dengan M kali M min 1 faktorial. Bener kan? Kita punya 4 faktorial, kan 4 kali. 4 kurangi 1 kan? 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu kan M min 1. Berarti di sini juga bisa diuraikan kayak gitu. 18/35 itu sama dengan M kali M
min 1 faktorial per M min 1 faktorial kali N faktorial bisa diuraikan jadi N kali N min 1 faktorial per N min 1 faktorial. Kita ganti posisinya ya, ini bagi ini kita ganti jadi kali, berarti yang ini putar ya. Jadinya berarti M plus N min 2 kali 2 per, nah ini yang atas ini kita ke bawahkan, berarti jadi M plus N. Nah, sama, supaya ada minus 2-nya, berarti M plus N, ini faktorial ya. Terus M plus N min 1. Sebentar. Terus di sini M plus N min 2 faktorial. Terus 2 ya terakhirnya. Nah, 2. Kayak gitu ya. Jadi kita mengikuti supaya bisa dicoret maksudnya ya, di seperti ini kan bentuknya itu supaya bisa dicoret. Ini kan M-1 faktorial coret dengan M1 faktorial. Ini N-1 faktorial coret dengan N-1 faktorial. Nah, ini karena M plus N min 2 dia sampai min 2, makanya yang bawah juga kita samakan. Jadi sampai ada min 2-nya muncul. Kayak gitu. Nah, ini coret seret seret gitu ya. Oh, yang bawah mau nggak ada perduanya ya. Nah, ini doang kan. Oke, nah udah kayak gini. Tinggal kita tulis sisanya ya. Coba kita tulis sisanya, berarti 18 per 35 itu sama dengan di atas berarti tinggal 2 mn ya. Ini 2, terus ini n, terus ini m. Berarti 2 mn per, nah bawahnya tinggal M plus N kali P plus N min 1. Nah, kita misal ya, misal supaya ini kan M plus N terlalu banyak ya, karena memang yang ditanyakan juga M plus N doang, gitu ya. Jadi nggak usah nyari M-nya berapa, N-nya berapa kan. Ya, bisa kita notasikan aja dulu M plus N-nya itu sama dengan misal P, gitu ya. Jadi M plus N ingat adalah P. Berarti di sini jadinya P dikali M plus N-nya ganti jadi P, berarti dikali P min 1. Gini ya. Nah, berarti udah kayak gini. Nah, ingat MN di sini kan M kali N maksudnya. M kali N itu adalah 54 ya. 54. Berarti tinggal kita ganti di sini. Berarti jadi 18 per 35 itu sama dengan 2 MN. 2 kali 54. 2 kali 54, 108. Ya, 108 per P kali P min 1. Itu ya. Oke. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. Nih. Atau bisa sih langsung gini. Nah, kakak tulis di sini aja ya. Ini sisanya ini. 18 per 35 sama dengan 108 per P kali P min 1. Boleh kita kali silang dulu aja ya. Ini dikali silang seperti ini, seperti biasa ya. Kalau kita punya bentuk seperti ini kan selalu dikali silang. Berarti jadinya 18 P kali P min 1 sama dengan 108 kali 35. Kita nggak usah kaliin dulu ya. Tulis dulu aja 108 kali 35. Nah, berarti di sini jadinya P kali P min 1 itu sama dengan 108 kali 35 dibagi 18. Nah, coba sederhanakan dulu 108 dibagi 18. Bisa enggak? 108 dibagi 18. 6. 6, Kak. Iya, benar. Ini 6 ya. Berarti jadinya P kali P min 1 itu sama dengan 6 kali 35. 6 kali 35, 6 kali 5, 30. 3 berarti terus 6 kali 3, 18 tambah 3. 18 kali tambah 3, 210. Nah, sekarang udah kayak gini kan bentuknya. Berarti
dia bilang nih, P kali P min 1 itu sama dengan 210. Nah, kalau ini kita jabarkan kayak gini ya, berarti kan P kuadrat ya. P kuadrat min P. Ya, P kuadrat min P sama dengan 210. Ya, P kuadrat min P sama dengan 210. Nah, kita lihat 210-nya ya. 210. Kita ingat bilangan bulat berpangkat ya. Bilangan bulat berpangkat. Jadi berapa yang kalau dipangkatkan itu nilainya tidak jauh-jauh dari 210. Harusnya sih kurang gitu ya, karena di sini emang dikurangi dengan P. Berarti kan kita punya P kuadrat, jadi kita kayak ada tebak-tebakannya dulu di sini. Ini kan ada P kuadrat dikurangi P sama dengan 210. Berarti kan logikanya tuh kita mencari bilangan yang kalau dikuadratkan dikurangi sesuatu, kita abaikan dulu P-nya sesuatunya berapapun ya. Pokoknya itu hasilnya mendekati 210 ya. Harusnya sih lebih dari 210 gitu ya, supaya nanti dikurangi jadi 210. Kira-kira berapa ya? Berapa? 15. 15. Bener, 15 ya. Karena 15 pangkat 2 itu 225 ya. 225. Coba ya kita pilih, misal kita pilih P-nya sama dengan 15. Bener gak? Berarti kan 15 pangkat 2, 225. Dikurangi P-nya tadi 15. Ah, bener. Ternyata 210. Oh, tebakan kita bener. P-nya adalah 15. Jadi jawabannya P sama dengan 15, atau P itu kan tadi P itu M plus N sesuai dengan yang kita cari ya. M plus N kan yang kita cari itu P 15 ya. Jadi kadang ya dalam suatu soal itu semisal yang ditanyakan memang M plus N, ya udah kita tidak perlu gitu nyari dulu M-nya berapa, N-nya berapa. Kadang ada situasi kayak gitu. Panjang banget ya, gimana dong? Nggak tahu nih. Tapi kan nggak apa-apa supaya terbiasa dengan soal-soal yang agak panjang ini. Tapi yang ini doang, nanti yang selanjutnya tidak terlalu kayaknya. Jadi teori peluang ini memang lumayan trikinya tuh kayak gini ya. Tapi mudah-mudahan nanti yang keluar tidak sepanjang ini supaya bisa dikerjakan dengan cepat. Masalahnya tuh kadang ya soalnya tuh sebenarnya tidak susah-susah amat, cuma waktu ya. Makanya harus belajar cepat nih kita. Udah ya, bisa ya memahami ini? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Ada 10 orang katanya pergi ke tempat wisata mengendarai 3 mobil berkapasitas 4 orang. Dan 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil. Oke, jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya, dan di setiap mobil minimal ada satu penumpang selain pengemudi, ya, maka katanya banyaknya kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut adalah ada berapa cara atau ada berapa kemungkinan. Nah, pakai apa juga? Coba kombinasi atau permutasi lagi-lagi. Kombinasi. Iya, kombinasi lagi ya, karena kita tidak memperhatikan urutan lagi ya, mau siapa we yang nebengnya mah ya ke bahasa sekarang mah. Gitu ya. Nah, sekarang kita analisis dulu di sini. Kan ada 3 mobil, ya. Kapasitasnya 4 orang. Orang yang mau pergi itu 10 orang. Nah, terus si 10 orang itu kan termasuk supir, istilahnya gitu ya. Termasuk pemilik mobil gitu ya. Berarti dari 10 orang ini kita anulir 3 ya. Kita anulir 3 orang karena 3 orang itu mah pemilik mobil, mereka sekaligus jadi supir, jadi pengemudi. Berarti total yang akan kita ubah-ubah atau otak-atik itu adalah 10 kurangi 3 gitu ya. Karena kan 3 orang yang punya mobilnya. Dan mobilnya juga ada 3 gitu. Berarti 10 kurangi 3, 7. Sehingga yang akan kita otak-atik itu adalah 7 orang ini ya, karena yang 3 orang pemilik mobil tidak bisa diapa-apain lagi, mereka sudah
ada di mobilnya masing-masing mereka mah gitu ya. Ya yang 7 ini nih mau digimanain? Kemungkinannya gimana aja gitu. Yang bisa dipilih ada berapa? Oke. Nah, ingat kalau misalnya kita punya 7 orang nih, 7 orang. Misalnya ini mobil satu ya, ini mobil satu, ini mobil dua, ini mobil tiga. Nah, 7 itu kira-kira bisa berapa tambah berapa sama tambah berapa? Ingat, jangan lebih dari 4. 7 itu kemungkinannya misal bisa mobil satunya 2 orang, mobil duanya 2 orang, nanti mobil tiganya 3 orang. Bisa kayak gini? Bisa, masih memenuhi kuota istilahnya Maya gitu. Di sini adaan, di sini juga adaan, di sini 3 masih bisa masih karena kan nanti 3 tambah satu sama supir jadi 4 masih muat gitu ya. Ini kan total jadi 7 tuh ya. Jadi kemungkinan pertama itu ini bentuknya 2 2 3. Jadi di mobil satu yang nebeng 2, mobil 2 yang nebeng juga 2, mobil 3 yang nebeng 3. Kemungkinan keduanya, ini kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua, putar bisa ya. Bisa misalkan yang ini 2, yang ini 3, yang ini 2. Bisa kemungkinan keduanya kayak gini. Nanti kemungkinan ketiganya, bisa aja di mobil pertama yang nebeng 3, gitu ya. Yang ini 2, terus yang ini 2. Gitu ya. Oke. Nah, udah kayak gini, coba kita hitung dulu ya banyaknya kemungkinannya atau banyaknya caranya dengan kombinasi. Nah, sama berarti C. C berapa? C 4. C4 lagi. Kan ada 7 orang ya awalnya. Berarti C72 kita kali dengan C. Nah, karena 2 udah dimasukin ke sini, berarti yang kita pilih bukan 2 orang, bukan 7 lagi yang kita pilih, tapi sisa tinggal 5. Berarti C52. Gitu ya. Dikali dengan C33. Oke, ulangi ya, sebentar. Ini kan ini kemungkinan pertama misalkan muncul di mobil pertama 2 orang, kedua 2 orang, ketiga 3 orang. Berarti maksudnya kan ini dan kan. Makanya kita pakai kali kombinasi. Nah, pertama dari 7 orang kita pilih 2 orang untuk mobil pertama. Kemudian dikali karena dari 7 orang ini tadi udah dimasukin 2 orang ke mobil pertama, berarti sisa orangnya bukan 7 lagi, tapi 5 sekarang mah. Ya kan? 7 kurangi 2 kan 5. 5. Masukin 2 orang nih, pilih 2 orang dari 5 orang ini. Dikali dengan ya mobil ketiganya sisanya berarti 5 kurangi 2 tadi, sisanya 3 orang. Ya memang kita mau pilih 3 orang itu. Gitu. Jadi C33. Nah, ini nanti dihitung berapa? Coba hitung dulu. C72 kali C52 dikali C33 berapa? Ada yang udah selesai menghitungnya? C7. 210. Ya, 210 benar. Ini 210 ya. 210. Nah, ini kalau dijabarkan kan jadinya C72 dikali C33 53 ya. Nanti yang ini C53 terus yang ini nanti C 22 ya.
Nah, ini nanti hasilnya tuh bakal sama 210. Jadi intinya untuk kasus yang pertama ini dengan kombinasi 223 cuma diubah urutan gitu ya. Dengan kombinasi 223 untuk menjadi 7 maksudnya itu pasti sama. Ini juga sama 210. Kayak gitu ya. Nah, tapi belum selesai ini. Ini kan untuk menjadi 7 bukan hanya bisa 223 kan. Ada kemungkinan lain selain format 223 untuk menjadi 7. Berapa kira-kira? Untuk menjadi 7 format lain selain 223 adalah adalah 331 bisa nggak? benar. 3 3 1 masih muat ya 331. Tuh, sama kayak tadi nanti kasus pertama dulu, terus kasus kedua, nanti kasus ketiga. Tapi ingat nanti untuk kasus ini format ini hasilnya jadi satu kali ngitung aja itu pasti sama gitu ya. Cuma kakak tulis di sini tuh karena mungkin bisi asing gitu buat kalian, jadi ditulis dulu. Tapi nanti hasilnya pasti sama kok ya. Nah ini nanti berarti kasusnya kan 3 3 1. Berarti di sini C 73 terus kali C 4 4 berapa? 43 terus kali C 11 berapa? C 73 kali C 43 kali C 11. 110. Ya benar. 140. Oke, ini 140 ya. Nanti kemungkinan kedua dan ketiga ini juga sama. Ini 140, ini juga 140. Ya. Jadi sebenarnya apa ya untuk mencari banyaknya kemungkinan dari komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil ini semua jumlahin 210 tambah 210 tambah 210 tambah ini tambah ini. Jumlahin semuanya atau kita bisa sederhanakan jadi ini bentuknya ya. Di NA atau banyaknya cara untuk nyusun kayak yang diminta di soal itu adalah 3 kali 210 ditambah dengan 3 kali 140. Berapa? Seribu 1050. Iya, benar. 1050 ya. Ya, karena kan tidak ada formasi lain ya. Tidak ada formasi lain selain ini 223 sama 331. Coba nggak ada kan? Misalkan kita pilih 412 kan nggak bisa 4. Lebih nanti 4 tambah 1 nanti kan supirnya 1. Nggak bisa. Berarti ya formatnya cuma ini 331 sama 223. Gitu ya. Jadinya ada 1050 cara atau 1050 kemungkinan. Oke. Wah, nggak kerasa udah jam segini. Nah, ini mudah ini masak. Langsung kayaknya bisa. Stephen punya 4 kemeja, 5 dasi, 4 celana, warnanya beda-beda, banyak outfit berbeda yang dapat dipilih Stephen. Ada berapa? Pakai aturan apa? 80, Kak. 80. Pakai aturan perkalian ya, ini langsung jawabannya 80. Dikaliin aja 4 kali 5 kali 4, 80. Oke, kenapa pakai aturan perkalian? Karena kemeja, dasi, dan celana bisa dipakai dalam waktu bersamaan, gitu ya. Dan jadi nanti dan 4 kemeja dan 5 dasi, 4 celana gitu. Soal ke-8. Banyaknya cara mengatur posisi berfoto 7 orang
terdiri dari 4 pria, 3 wanita. Syaratnya wanita duduk di 3 kursi yang telah disediakan dan pria berdiri di belakang. Jadi misal ini 1, 2, 3, 4. Sini 1, 2, 3. Nanti posisinya biasanya kayak gini. Ada 7 orang nih. Ada berapa kira-kira? Oke, yang wanita dulu ya. Ini kan kali ini mau pakai apa? Permutasi ya, atau permutasi kan sama dengan aturan perkalian bisa dibikin kayak gini ya. Kenapa? Karena urutan diperhatikan. Jadi orang yang duduk di sini dengan orang yang duduk di sini atau di sini itu kan beda. Posisi berfoto kan harus memperhatikan urutan gitu ya, biasanya gitu. Jadi beda nih ini mah nggak kayak yang tadi kombinasi. Memperhatikan urutan memperhatikan sangat gitu ya, sangat memperhatikan urutan beda beda gitu antara misalkan di sini A, di sini B, di sini C dengan di sini B, di sini A, di sini C gitu ya. Makanya nih pakai permutasi. Nah, berarti yang ya udah aja ini berarti permut 4 faktorial per berapa? 7 ya. Atau bisa bisa kayak gini langsung sih. Diisiin aja ini kotak-kotaknya kan seperti aturan kotak yang tadi udah dicoba jelaskan. Berarti di sini kan 4 bisa diisi oleh 4 orang. Kalau misalkan satu orang sudah terisi, berarti sisanya di sini tinggal 3, di sini 2, di sini 1. Di sini kan 3 orang awalnya, di sini udah diisikan, di sini udah diisi, berarti sisanya di sini 2 orang lagi yang bisa ngisi. Pilihannya di sini sisa 1. Nah, ini sama dengan 4 kali 3 kali 2 berapa? 24 ya. 24. Sama dengan yang ini 3 kali 2 6. Nah, ini kaliin 24 kali 6. 144. Iya. Jadi jawabannya ini 144. Kayak gitu ya. Bisa sih kalau misalkan aturan aturan bukan teori peluang ini sama aturan pencacahan gitu ya. Bisa dibayang-bayangkan dulu, oh ini bentuknya kayak gini nih. Oh, berarti pakai aturan yang mana gitu. Ya. Ya misalkan mau pakai enggak deh. Enggak jadi ngomong. Kita lanjut ke nomor 9 ya. Nomor 9. Di sebuah toko ada 5 buku matematika, 4 buku fisika, 3 buku kimia yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar. Jenisnya sama ya. Ini persepsinya kita samakan. Jadi 5 buku matematika ya maksudnya buku yang itu, cuma ada 5 duplikat. Itu ada 5 sampel atau 5 apa ya. Pokoknya ada 5 buku tapi ya matematikanya matematika itu nggak beda gitu. Sama fisikanya juga gitu, kimianya juga gitu maksudnya ya. Akan tetapi katanya siswa tersebut tuh hanya boleh beli 5 buku. Kalau misalkan dia milih 2 buku matematik, 2 buku fisika, dan 1 buku kimia. Nah, maka berapa cara siswa tersebut memilih 5 buku yang dibeli? 180. Dari mana? 180. Dari C52 dikali C42 dan kali C31. Bentar aku nyari jawabanku yang mana ya? Iya benar, 180. Ya benar caranya kayak yang sudah disebutkan oleh teman kalian. Karena buku matematikanya ada 5, kita pakainya kombinasi kan, tidak memperhatikan urutan. Jadi ya terserah mau dia mau milih yang mana gitu. Di C52 kita kali dengan C42, kita kali dengan C31. Nah, nanti kalau dihitung hasilnya benar 180. Gitu ya. Ini kita ngejar waktu banget ya. 10 menit lagi, tinggal 5 menit lagi berarti. Karena post test ya. Oke, nomor 10. Nah, ini juga trik ini. Ada 5 bola kuning di kantong pertama.
Satu bola dipindahkan ke kantong kedua yang berisi bola hijau, sejumlah bola hijau, nggak tahu berapa. Dari kantong kedua dipilih satu bola secara acak, lalu dipindahkan ke kantong pertama. Dari kantong pertama dipilih satu bola lagi secara acak, lalu dipindahkan ke kantong kedua. Akhirnya bola dipilih secara acak dari kantong kedua. Jadi ini peluangnya ya. Peluang mendapatkan bola hijau pada pengambilan terakhir adalah 3/5. Pertanyaannya, kira-kira bola hijau yang ada di kantong kedua tuh mula-mula berapa? Wih, berbelit-belit ya. Coba di sini misal ini kantong pertama. Oke ya. Ini kantong kedua. Di kantong pertama mah 5 bola kuning, 5 bola kuning. Nah, di kantong kedua sejumlah bola hijau. Tapi kita nggak tahu berapa bola hijaunya ya. Oke. Sekarang kita ikuti aja ya alurnya. Satu bola dipindahkan ke kantong kedua. Satu bola dipindahkan ke kantong kedua dari kantong pertama berarti ya. Jadi awalnya 5 kali sini, kita pindahin satu. Kita pindahin satu ke sini. Sehingga di sini ada sejumlah bola hijau ditambah satu bola kuning. Tuh ya. Terus ini berarti udah jadi 4 bola kuning. Sini sisanya ya. Ikuti alurnya lagi. Dari kantong kedua dipilih satu bola secara acak lagi. Lalu dipindahkan ke kantong pertama. Ini ada yang dipilih tapi nggak tahu apa karena dipilih secara acak. Pokoknya dikurangi satu aja di sini. Ya, dikurangi satu, dipindahkan ke sini. Berarti di sini ada 4K ditambah nggak tahu bola apa nih yang dimasukin ke sini ya, nggak tahu hijau, nggak tahu kuning. Pokoknya di sini berarti tetap ada 5 bola, cuma nggak tahu yang satunya nggak tahu apa warnanya gitu ya. Lanjut lagi. Ini teman-teman yang sudah selesai kegiatan sesi satunya boleh silakan langsung ke sesi 2.